Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh dari 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 18. Saudara-saudara, setiap kali kita membaca kitab dalam Alkitab, biasakanlah untuk mengetahui latar belakangnya, agar kita dapat menemukan makna aslinya atau firman Tuhan yang disampaikan itu murni. Seperti halnya surat 2 Korintus ini, Pauluslah yang mendirikan gereja Korintus dalam perjalanan misinya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata hubungan jemaat Korintus dan Rasul Paulus sedang tidak baik-baik saja. Ada ketegangan yang terjadi sangat serius. Ketegangan itu disebabkan karena banyaknya persoalan yang terjadi, persoalan doktrin yang serius di antara jemaat. Sebab di antara apa yang diajarkan Rasul Paulus dan kelompok guru-guru palsu itu bertentangan. Sementara yang diajarkan guru-guru palsu menyenangkan jemaat itu. Sebaliknya Rasul Paulus sangat tegas dan keras ketika memperingatkan jemaat itu yang hidupnya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Akibatnya apa? Akibatnya adalah para penentang di Korintus itu menyerang pribadi Paulus dan wewenang rasulinya, dengan harapan agar mereka dapat membujuk sebagian jemaat itu untuk menolak Paulus. Dari latar belakang surat Korintus ini saja, masihkah kita berpikir bahwa doktrin itu tidak penting? Doktrin itu sama dengan ajaran, saudara. Gereja harus memegang teguh ajaran Kristus. Kalau tidak, sejarah Korintus akan terulang di zaman modern ini. Sekarang mari kita lanjutkan ke perikop 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 18. Dalam perikop ini kelompok guru-guru palsu menyerang Rasul Paulus dengan tidak lagi sembunyi-sembunyi. Sementara akibat ajaran-ajaran yang disebarkan guru-guru palsu itu, jemaat menjadi terpecah-pecah dalam beberapa golongan. Gereja Korintus adalah gereja yang persoalan jemaatnya pelik sekali. Persoalan yang disebabkan guru-guru palsu ini bukan soal rasa atau perasaan, tetapi fakta yang membawa perpecahan dalam jemaat. Persoalannya adalah persoalan doktrin. Persoalannya jelas, bukan mengada-ngada, bukan direkayasa. Dan Rasul Paulus mengakui kalau persoalan-persoalan yang menyerang dirinya, wewenang rasulinya itu gencar sekali. Begini pengakuannya. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Artinya begini, perasaan kasih kami kepadamu tidak akan berhenti. Kamulah yang tidak lagi mengasihi kami. Kalau diterjemahkan, kesuaman yang masih ada di antara kita bukan karena saya tidak mengasihi saudara, melainkan karena kasih saudara demikian kecil, sehingga tidak dapat mencapai saya. Seandainya saja Rasul Paulus doktrinnya abal-abal, saya yakin dia akan dengan mudahnya hengkang dari gereja Korintus. Saya sangat yakin itu. Mengapa? Karena mengajarkan doktrin yang benar, bukan cuma mengajarkan, tapi hidup dalam ajaran itu justru diserang habis-habisan, bahkan yang diserang pribadinya, wewenang rasulinya. Ini mengingatkan saya akan panggilan Tuhan. Jika doktrin yang saya hidupi bukan ajaran Kristus, pasti saya akan memilih kabur. Ngapain juga bertahan? Toh saya tidak berhutang apa-apa kepada jemaat, tidak berhutang budi kepada siapapun. Tetapi karena Kristuslah saya akan setia sampai akhir, dengan mencermati apa yang terjadi pada Rasul Paulus. Memang benar, tidak ada kemuliaan yang dapat dicapai tanpa penderitaan. Kata Rasul Paulus, saya tidak pernah berhenti mengasihi saudara-saudara sini gereja Korintus. Begitu respon Rasul Paulus yang didasari ajaran bahwa Kristus tidak pernah berhenti mengasihi Rasul Paulus dan gerejanya. Jadi ukurannya Kristus, bukan ukuran manusia. Jika demikian, apa yang dilakukan Rasul Paulus dalam menghadapi jemaat Korintus yang demikian? Cara Rasul Paulus memperlakukan jemaat Korintus yang terus-menerus menyerang dirinya adalah memperlakukan seperti anak-anak. Anak-anak yang pada ngambek dan berontak. Demikian katanya, maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Dalam terjemahan lain, biarlah kamu punya hati pula berkembang menjadi satu balasan yang serupa. Ini sah ada bercakap seperti kepada anak-anak. Membaca bagian ini pikiran saya langsung teringat perintah Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku dalam Injil Yohanes 21. Gembalakanlah domba-dombaku. Domba-domba yang bagaimana? Ada 3 macam domba. Domba-domba yang dewasa, yang cara berpikirnya dewasa. Jadi sesuai.
sesuai tingkat kedewasaannya. Domba-domba yang kedua adalah domba-domba yang dewasa tapi cara berpikirnya seperti anak-anak, ngambekan, mudah diombang-ambingkan, mudah bingung, mudah diprovokasi. Dan domba yang ketiga, domba anak-anak domba yang memang masih anak-anak, masih lugu. Nah, rupanya sang rasul mengambil cara penggembalaan yang kedua, yaitu memperlakukan jemaat yang mudah diprovokasi, yang menyerang dirinya, dan panggilan rasulinya itu seperti domba-domba dewasa, tetapi berperilaku dan berpikir seperti anak-anak. Tipe domba ini memang paling banyak, sebab belum hidup sebagai manusia baru, ukurannya masih lahiriah bukan batinia. Sudah Kristen tapi masih berpusat pada kesenangan diri, bukan kesenangan Kristus. Memang mengembalakan seperti itu butuh kesabaran Kristus yang agung. Cara Rasul Paulus mengajar domba-domba yang demikian dengan memakai kuk. Tahukah saudara kuk? Itu loh saudara, kayu yang dikaitkan di antara dua sapi di kepalanya supaya kedua-duanya dapat berjalan beriringan atau berjalan bersama-sama. Orang yang sudah bertobat dan menjadi Kristen, gambarannya kuknya, satu kuk dengan diri sendiri, satu kuk lain untuk Kristus. Jadi kita dapat berjalan bersama-sama Kristus karena Kristus yang mengendalikan kita. Kuk itu tanda persekutuan. Kuk itu tanda pertalian. Begini katanya, janganlah terikat. Terikat ini bersekutu pakai gambaran kuk yang sama kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Sebab apakah persamaan umat Allah dengan orang yang hidup dalam dosa? Bagaimana terang dan gelap dapat hidup bersama? Janganlah terikat dalam satu kuk dengan pasangan yang tidak seimbang. Jangan bersekutu, jangan jalan bersama. Mengapa? Sebab tidak mungkin Kristus sepakat dengan iblis. Sepakat itu sama dengan satu kuk. Jika saudara dan saya satu kuk dengan Kristus, terikat pada kuk yang sama dengan Kristus, maka kita pasti mengikuti Kristus. Tetapi jika kita tidak terikat pada kuk Kristus, maka kita tidak akan mengikuti Kristus. Tidak heran kita masih manusia duniawi. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Terjemahan lainnya, sebab itu tinggalkanlah orang-orang yang tidak mengenal Allah itu dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Janganlah berhubungan sama sekali dengan yang najis, maka aku akan menerima kamu. Kata Tuhan, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ingatlah firman Tuhan mengatakan seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati yang jahat. Kata-kata manis mungkin menyembunyikan hati yang jahat, sama seperti lapisan pengkilap menyelimuti periuk tanah. Guru-guru palsu itu selalu bermulut manis. Selamat ulang tahun Kalista Maureen. Kiranya kasih sayang Allah terus menerus melimpah atas dirimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika Sang Rasul dapat menghayati cinta kasih-Mu sedemikian dalam yang mempengaruhi cara berpikir dan sikapnya. Tolonglah kami dalam hal penggembalaan atas umat-Mu, agar benar-benar berpusatkan pada Kristus saja, terikat kuat dengan kuk Kristus bukan kuk manusia. Berdoa untuk Kalista Maureen yang hari ini berulang tahun. Tuhan, kiranya kasih sayang-Mu tercurah dengan limpahnya atas Kalista dan hidup untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberi iman kepada semua jemaat-Mu untuk merespon panggilan-Mu dalam kebaktian syukur ulang tahun GKT Banyuwangi besok. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.